Kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Yes, masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Masih bersama dengan orang-orang keren, orang-orang kreatif yang masih muda, kreatif dan jujur. Oke, Mas Denny ini cerita sedikit nih Mas tentang kehidupan nih Mas. Tadi sempat ngobrol pas off air tadi tuh. Ini Mas Denny lahir besar di Muara Enim ya Mas ya? Lahir besar SMA di Palembang, tamat sekolah SMA terus kuliah di Jogja. Nah sekarang berada lagi nih di Muara Enim nih. Apa sih Mas yang memotivasi sehingga kenapa harus sekarang nih Mas Denny stay di Muara Enim? Oke, makasih. Untuk informasi pribadi saya ini lahir di Pontianak. Waduh salah kita. Jadi kedua orang tua saya itu memang asli Muara Enim semuanya. Khususnya papa mama itu kan orang dusun Muara Enim kalau dulu ngomongnya, orang kelurahan Muara Enim. Kemudian pada waktu itu ada dinas kemana orang tua di Pontianak pada waktu itu kan lahirlah saya. Gitu. 5 tahun di situ kami satu keluarga pindah ke Muara Enim untuk tingkat pendidikan SD di SD 14 pada waktu itu saya di Kelurahan Muara Enim. Kemudian SMP juga SMP 2 Muara Enim. Kemudian orang tua saya pada waktu itu sempat kerja di Bukit Asam tahun 92 sampai 99. Jadi redundansi pertama waktu itu. Papa saya waktu itu begitu PTBA katakanlah membuka redundansi, orang tua saya ikut di situ. Tahun 99. Iya. Tahun 99 tahun 2000 kami sekeluarga pindah ke Palembang. Tepatnya di Pak Jo. Pergi Pacak balik Berejo. Pak Jo, oke gitu. Dan tahun itu bertepatan selesainya masa-masa SMP, selesai SMP pada waktu itu. Terus kan saya melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 11 Palembang. Satu alumni sama Mas Anggi. Untuk para alumni SMA 11 Palembang nih, nih lagi reunian. Bocor baru ketahuan. Oke, terus. Lulus dari SMA 11 saya melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta. Di situ saya mengambil Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Teknologi Yogyakarta. Fakultasnya di Jalan Gelagasari di Yogyakarta. Seiring jalannya waktu 2008 selesai, 2010 saya memutuskan untuk kembali ke Muara Enim. Jadi kalau ditanya apa sih motivasi saya kembali ke Muara Enim? Jadi karena kami ini saya terlahir dari keluarga yang mempunyai sosial yang tinggi di masyarakat. Itu nenek saya itu, kakek saya itu Den Sridina merupakan seorang pasirah di Kecamatan Muara Enim pada waktu zaman. Jadi dengan mungkin apa yang menjadi turunan. Jadi darahnya mengalir mungkin. Iya benar. Ke salah satu cucunya itu yang bernama Demi tadi. Itu yang membuat saya katakanlah tuh kembali ke Muara Enim dengan harapan apa yang menjadi mindset pola pikir saya ini menjadikan Muara Enim ini untuk lebih maju ke depan. Jangan tertinggal dengan kabupaten-kabupaten lain. Kemudian Muara Enim ini kan kaya akan sumber daya alam, sumber daya energi. Kemudian kita juga mempunyai orang-orang yang mempunyai SDM yang cukup baik. Jadi nggak kalah kita sama kabupaten-kabupaten lain gitu. Jadi
ke depan dengan hadirnya saya sebagai ketua organisasi ini paling tidak sedikit bisa membantu masyarakat, sedikit bisa meringankan beban masyarakat itu, katakanlah saya juga merasa udah bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ya. Ya. Jadi para teman, siang hari ini kita sungguh mendapatkan inspirasi. Jadi untuk para teman yang lagi pada merantau, buruan deh balik ke Muara Enim Tanjung Enim. Bangun, kita punya kota. Nah Mas, saya kaget loh bisa lahir, kok bisa lahir di Kalimantan, benar-benar kaget. Biasanya gini loh Mas, orang kalau biasanya nih orang kalau tempat lahir itu justru dia akan balik lagi ke tempat lahir ya, ke Kalimantan. Kalau misalnya lahir di Kalimantan, Mas akan balik ke Kalimantan. Sama kayak saya, teman saya kayak gitu juga Mas, namanya Diki, dia itu lahir di Manado, sekian puluh tahun merantau, dia balik lagi ke Manado nih. Nah, terbayang nggak Mas, kalau misalnya ada pilihan balik Kalimantan atau tetap di Muara Enim? Tetap di Muara Enim. Sip, keren. Oke. Karena saya sendiri, saya lahir di Palembang. Saya lahir di Palembang, sekian puluh tahun merantau, balik lagi ke Palembang. Walaupun pada akhirnya nyantol juga di sini, gitu. Oke, siap. Mas, ini sekian tahun merantau. Apa sih yang sekarang Mas Denny lihat, rasakan Muara Enim ketika ditinggalkan, terus ketika balik lagi sekian tahun ada di sini? Muara Enim tidak banyak berubah dari sisi infrastruktur. Jadi dalam hal ini itu harus bersinergi ya. Antara pemerintah pusat, daerah maupun masyarakatnya, dan juga perusahaan-perusahaan seperti BUMN, swasta harus bisa memberikan suatu kontribusi bahu membahu lah Mas ya, kontribusi benar. Kepada masyarakat. Iya. Nah, saya lihat dari 2000 saya tinggalkan Muara Enim tahun 2000, kembali di 2010 tahun sampai sekarang 2 periode dua dekade, belum banyak berubah. Mungkin ke depan kita bisa sama-sama membangun Muara Enim yang lebih baik lagi. Oke, siap, mantap. Jadi para teman, ingat ada kata kunci yang bagus dari beliau adalah kita bangun bersama-sama kota yang kita cintai, daerah yang kita cintai ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.